kita ketua itu bukan orang yang hebat memang. Ya. Maksudnya saya aku bilang jadi kak ketua bukan kak sebagai orang hebat, artinya saya tetap jauh belajar. Ya. Aku nikmati semua apa yang Punya menjadi proses ketua. yang panjang dia. Ya, menurutku kenapa kita perlu berorganisasi? Karena menurut saya kuliah itu ndak ada yang spesial. Ndak ada yang spesial. Biar dibilang pintar gitu, cepat lulus. Ndak ada spesialnya begitu ya. Menurutku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Podcast Kreativitas Mahasiswa Informatika. Bersama dengan saya Akila Sahra dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Nah, jadi teman-teman pengurus himpunan mengadakan program kerja baru yaitu podcast. Nah, podcast ini juga merupakan episode pertama dari Kami Podcast. Nah, episode pertama ini kita akan berbincang-bincang langsung bersama narasumber kita, yaitu Ketua Himpunan sendiri, Kak Torik. Halo Kak Torik. Halo. Gimana kabar hari, Kak? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Kak, bagaimana himpunan sekarang, Kak? Alhamdulillah tetap berjalan bagus sesuai progresnya masing-masing toh. Alhamdulillah. Kak, banyak ini teman-teman atau sahabat-sahabat IT di luar sana tuh bertanya, apa motivasi ini Kak jadi ketua himpunan? Oh, kalau kemarin itu sebenarnya cerita sedikit tuh kayak nggak ada sebenarnya mau jadi ketua himpunan, nggak ada sekali tapi dari dorongan dari sepupu-sepupuku, keluarga-keluarga dan teman-teman dekat itu dorong Kak terus untuk jadi ketua himpunan. Kayak itu Tommy juga yang motivasi Kak, karena kulihat juga dari keluarga tuh, oh ini sepupu-sepupuku ada yang memang jadi ketua, banyak yang jadi ketua tuh, enggak banyak sih, enggak banyak beberapa tapi itu yang pancing Kak, kayak mungkin bisa Kak juga ambil suatu saat nanti jabatan. Minimalnya paling kecil tuh ketua himpunan nih lah. Karena kan kemarin sempat juga selalu ikut organisasi di SMA tapi selalu gitu stuck di sekretaris ataupun di wakil ketua saja toh, nggak pernah kesampaian jadi ketua. Jadi mungkin ini kancanya langsung jadi ketua di SMA. Jadi aku bilang sepupuku itu selalu kalau ketemu saya, kau jadi ini bagus toh supaya ada pengalaman di Kak. Jadi kayak kurasa selain himpunan apa organisasi sebenarnya kayak yang lain? Kalau organisasi lain itu cuman ikut di ini saja, study club, terus kalau organisasi lain enggak ada, himpunan doang. Jadi memang ada niatan saja di fokus di himpunan saja Kak, maksudnya memang saja jadi ketua himpunan atau ada juga niatan lain tadi ketua study club tadi bilang? Enggak, kalau saya itu semenjak masuk di himpunan toh kemarin jadi anggota, kalau memang naik ya tujuan akhir itu cuman mau saja jadi ketua himpunan itu aja, enggak mau lebih karena ingat juga kuliah mau dikasih selesai. Oh, jadi ini Kak tahun pertama ini masuk di himpunan atau sudah ikut di periode yang tahun lalu? Sudah mengikut kemarin pada tahun lalu karena enggak bisa jadi ketua kalau enggak ikut di pada tahun lalu. Oh, jadi ada memang dari tahun lalu Kak? Iyalah. Jadi Kak, apa visi misi ini sebagai ketua himpunan Kak? Visi misiku itu ada 3. Yang pertama itu eksistensi, kemudian keilmuan, kemudian itu sinergitas. Oh, memang fokus ke memang ini himpunan keilmuannya Kak? Iya. Apa? Terus apa hikmah ini Kak jadi ketua himpunan? Untuk saat ini Kak, hikmahnya? Kalau hikmahnya itu banyak aja hikmah yang ku dapat, maksudnya kita ketua itu bukan orang yang hebat memang. Maksudnya saya aku bilang jadi ketua bukan sebagai orang hebat, artinya saya tetap jauh belajar. Aku nikmati semua apa yang menjadi ketua. Punya proses yang panjang dia. Ya, artinya
tetap dikit belajar walaupun bilang ambil kejabatan ketua bukan berarti saya orang jago man enggak. Kayak belajar juga walaupun sampai saat ini saya podcast juga sekarang belajar aja. Ya betul. Nah, sudah kita dibahas tentang motivasi, bagaimana visi misi kita, bagaimana struktur kepengurusan sekarang Kak, bagaimana pengurus-pengurus di himpunan itu Kak, bagaimana? Mungkin bisa tahu Kak, jelaskan sama sahabat-sahabat IT di sana. Kalau struktur kemarin itu sempat sama DPO buat struktur terbaru. Jadi ku buat gitu. Kan kemarin periode sebelumnya itu pakai 2 WK yang menaungi internal dan eksternal. Tapi saya ku rombak jadi satu saja. Dan semua bidang itu internal yang dinaungi oleh wakil ketua 1. Oh, jadi awalnya memang dari WK 1 jadi memang Kak. Kalau untuk konsepku sama DPO kemarin begitu, tapi pas kemudian ku bawa seperti ini nanti susunan anuku kepengurusanku tuh. Ku bawa ternyata Miski. Pasti pincang jadi. Kayak ini wakil ketua 2 kan enggak jelas apa arah bagannya mau kemana nih. Jadi menjelaskan begitu, ternyata saya ndak asal aja begitu, asal ngerongo aja. Mulai dari struktural. Jadi Nabilam itu senior ulang. Ini saja struktur sudah mulai salah nih. Jadi kalau misalnya kedepannya pasti juga ikut pincang juga Kak Di. Artinya kalau merencanakan kok kesalahan itu mau dibuat. Jadi akhirnya ku rombak kayak kembali lagi kayak kepengurusan periode sebelumnya, tetap 2 WK internal dan eksternal. Cuman Kak, dari sebelumnya memang kepengurusan sebelumnya memang 2 aja memang WK-nya Kak. Iya memang 2 aja. Oh 2 aja juga WK-nya. Itu terus strukturnya itu bagi 2 WK, 1 ketua umum toh saya. Wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 1 itu menaungi bidang internal, wakil ketua 2 eksternal. Kemudian ada sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendara umum dan wakil bendara umum. Kemudian bagi bidang-bidang yang dinaungi sama. Ada berapa bidang di himpunan? Perbedaannya itu kepengurusan ini dengan sebelumnya. Sebelumnya itu 7 bidang. Saya ini sekarang 6 bidang karena ada 1 bidang yang bukan ku hapuskan, cuman ku gabung nih. Maksudnya langsung sama kayak kan kemarin itu ada apa ya, Kominfo toh. Kominfo ku gabung nih masuk di Humas. Karena menurutku saya Humas itu yang punya pekerjaan seperti itu, mengupload foto. Kalau Kominfo itu apa ya, sebenarnya mengupload foto apa namanya, kayak itu dokumentasi toh, kayak dokumentasi sih. Itu semuanya kewajiban karena itu yang kasih betul. eksistensi toh, yang cuman buat Kak, dilirik orang. Jurusan. Jadi kayak kita gabungkan saja. Cuman kalau misalnya ini humas, apakah tidak memberatkan jika kayak banyak sekali nih programnya? Mana yang hubungan masyarakat kan pasti beda juga prokernya. Mana juga yang media sosial, mana mau edit begitu Kak? Iya memang ndak sih, karena kemarin itu pas rapat kerja kan program kerjanya juga ndak terlalu banyak artinya dia punya program kerja yang 1 kali eksekusi begitu. Artinya bagi di situ, jadi supaya ndak susah kan, dia juga anggotanya 3 orang, jadi bagi di situ siapa yang eksekusi ini, siapa yang eksekusi ini. Jadi kayak lancar lah. Apalagi kan sampai sekarang track record yang bidang itu Humas yang paling karena setiap apa yang mau dipublikasikan cepat sekali cepat sekali eksekusi. Berapa memang anggotanya Kakak di Humas? Kalau di Humas tuh 3 orang tapi aktif semua. Jadi bagi-bagi saja Kak program kerja. Begitu. Jadi apa ini program kerjanya Kak di Humas sekarang Kak? Kalau di Humas itu ada kuliah kerja sama industri. Kalau bukan kerja sama industri, kunjungan industri dengan ini public relation kayak public relation Kak. Itu yang ini upload tuh kayak kelola media sosialnya. Mau kunjungan industri di mana Kakak?
Kalau rencananya kemarin kabitnya itu mau jalan ke luar daerah untuk ikuti apa? Mau dia lihat kayak bagaimana itu Di luar bekerja sana, di bekerja. industri kayak di Gojek, Iya, iya, iya. di Shopee kayak seperti itu. Itu Kak, program kerjanya Humas apakah semua orang bisa ikut join atau hanya di daerah pengurus Ji, lingkungan pengurus Ji, atau hanya anggota-anggota Humas dia yang bisa Kak? Sebenarnya siapa-siapa saja bisa ikut, biar bukan pengurus, biar mabaki bisa ikut. Yang penting bisa ki tanggungin diri tak, karena nggak pasti semuanya bisa pasti ada ki teman sendiri. pasti ada kayak Betul, anto. betul. Intinya siapa yang mau ikut, yang penting bisa ya gas bisa aja. Itu istilahnya orang-orang nih Kak, kalau anu baik gas bisa aja. Kalau gampang nih gas Oke, mundur ke dulu Kak sedikit. Tadi kan bahas kita tentang WK1 dan WK2. WK1 itu Kak apa-apa bidang saya naungi Kak. Dan WK2 apa-apa saja juga bidang naungi. Kalau WK1 itu dia menaungi ke internal, artinya yang dekat-dekat dari himpunan tak ji, artinya yang berhubungan langsung kayak ini keorganisasian dan kaderisasi, keilmuan dengan kajian dan penalaran. Ada 3 bidang Kak. Iya, Terus jadi kalau di WK2? kalau WK2 itu dia naungi eksternal, minat dan bakat, humas dengan kewirausahaan. Oke. Terus kita kulik-kulik coba di bagian WK1, di bagian internal. Kan tadi ada keorganisasian. Terus di keorganisasian ini Kak, apa-apa sih saja sebenarnya kulturnya? Kan kalau misalnya organisasi itu bicara tentang kultur toh. Apa sih kulturnya Kak di TI ini Kak, di himpunan TI? Itu yang kalau kulturnya, karena semenjakku masuk di Sinto di TI fakultas sudah memang ditanamkan itu 3 pilar. Ini namanya 3 pilar. 3 pilar itu solidaritas, loyalitas, senioritas. Kemudian ada juga 3S, senyum salam sapa. Kayak itu ji yang yang sampai sekarang itu yang jadi kasih kuat ke fakultas ini sains dan teknologi. Menurutku nah itu yang kasih kuat ki. Jadi sangat-sangat diterapkan di Kak di jurusan Kak. Maksudnya kenapa sih perlu ki berorganisasi ini Kak? Kan bilang kita ada bidang keorganisasian toh. Kenapa perlu ki ini berorganisasi dalam himpunan menurut Kak? Kalau menurutku kenapa kita perlu berorganisasi? Karena menurut saya kuliah itu ndak ada yang spesial. Ndak ada yang spesial. Biar ki dibilang pintar gitu cepat ki lulus, nggak ada spesialnya begitu ya. Menurutku saya yang spesial itu dalam perkuliahan masuk ke ini organisasi, karena di situ dapat ki ada warna yang kasihkan, ada pengalaman lah. Soalnya apa gitu kalau kuliah tuh gitu kayak, kalau zaman sekarang banyak yang beli begitu karena mungkin ada yang tidak dapat dia. Kalau saya menurutku saya mulai kan dari masuk maba selalu Kak dapat memang yang memang bisa kasih warna tuh, yang memang bisa ada pengalaman ku dapat begitu, jadi tertarik terus masuk organisasi. Mulai memang dari, kalau saya sendiri mulai memang dari SD selalu masuk organisasi. Oh, jadi sobat-sobat IT di luar sana toh yang punya mindset kupu-kupu kuliah pulang sebetulnya bisa tergerakkan hati tak berorganisasi. Yang dia bilang tadi Katorik, karena banyak sekali manfaatnya orang berorganisasi di Katorik. Banyak banget nih. Itu guys. Jadi lanjut lagi Kak, bidang kedua, kajian dan penalaran. Nah ini Kak, bidang kajian dan penalaran ini Kak, bidang baru kah atau bagaimana? Karena nggak pernah Kak dengar ini Kak, bidang kajian dan penalaran Kak. Kalau di himpunan biasanya itu kerohanian, begitu Kak. Mungkin bisa tahu dijelaskan Kak. Sebenarnya ini perombakan untuk bidang kajian dan penalaran. Kan periode sebelumnya itu bidang kerohanian toh. Tapi kerohanian kan cuman fokus ke membahas Islam. Jadi saya bilang ku rombak untuk supaya universal kini, artinya meluas ki, ndak melulu di Islam tapi tetap ada Islam lah toh. Jadi kubah umum. Jadi pengkajian dan penalaran. Iya. Jadi itu kajian dan penalaran Kak tidak hanya kajian keislaman jadi bahas Kak, bisa di kajian-kajian yang lain. Iya, bisa saja jika dia masuk di pembahasan IT, dia mau bahas
apa itu design thinking dan lain-lain toh. Bisa juga dia bahas tentang filsuf apa. Setidaknya yang memang kita bisa kaji. Biasa juga bisa kalau kemarin itu diskusi sama kabitnya toh, kajian-kajian tentang apa yang menjadi masalah untuk isu politik begitu, isu kampus, yang kaji baik-baik supaya dapat juga pemecahan masalahnya juga di. Intinya ada goals lah yang bisa nanti mudah-mudahan didapatkan sama masyarakatnya dan juga terlebih ke pengurusnya. Iya. Sebenarnya ini tujuannya kajian ini apa Kak menurut Kak ini? Kenapa Ki mau kajian? Kenapa Ki mau kajian? Karena pasti ada masalah. Toh? Masalah itu yang buat Ki harus mengkaji, mencari Ki solusinya. Kalau menurutku itu. Kenapa Ki harus kajian ya? Pasti ada masalah. Harus Ki kaji. Oh ya. Jadi kalau ini memang kalau kajian Kak dari sebelumnya periode sebelumnya ada memang kajian Kak? Nggak ada. Itu kerohanian selalu dari bentuknya kerohanian nih tadi. enggak, cuman memang kayak bentuk kajian lah begitu. Ya, seperti itulah. Apakah Kak ini dari kajian apakah ada proker barunya Kak atau bagaimana, kan dari namanya saja berubah Mi, pasti adalah proker barunya Kak dari kajian. Kalau proker barunya itu ini Mi, podcast. Ini podcast. Nah, Podcast. terus Kak apa tujuan tak ini Kak bangun kini podcast? Apalagi namanya Kami Podcast. Jadi ceritanya itu kan kemarin tuh waktu periode kemarin kan sebenarnya ditawarkan ini podcast, tapi nggak ada yang menjemput Ki. Pasnya setelah saya terpilih sama ketua, ada Mi ketemu sama ini Kak Atar, tuh Kak Atar yang bilang kalau mau adakan ini kreativitas sedikit, kita buat podcast. Oke, dia maksudnya tawarin ini karena sudah jadi ini barang-barangnya begitu ya, sudah ada Mi ya, tinggal susu loh. Oke Kak, saya laksanakan tuh, saya buat, nanti saya buatkan tim, saya diskusi dengan DPO tentang ada ada semacam program kerja ini podcast. Kan kita ini ndak pernah ada podcast, sedangkan jurusan lain juga ada itu. Jadi kita juga kayaknya perlu deh kalau ada podcast, selain meningkatkan eksistensi, tentunya podcast juga kayak bisa jadi penghasilan tambahan tak nanti kalau misalnya konsisten Ki sama Kalau banyak viewersnya nih Kak, banyak masuk viewersnya, apalagi kan mahasiswa tak di sini kita TI banyak luar biasa nih. Jadi menurutku ya enggak apa-apa kalau misalnya sudah ada wadah, kenapa tidak kita eksekusi toh? Apa Pi? Gitu ya, gaskan. Betul. Lanjut Kak, kalau di bagian WK2 kan eksternal Ki dibahas tadi di situ Kak. Apa-apa tadi bidangnya Kak, ada minat dan bakat. Ada kurang satu tadi keilmuan di Kak. Bidang di internal keilmuan ya. Keilmuan. Terus di keilmuan ini Kak, apa sih outputnya nanti untuk teman-teman di himpunan nanti Kak? Apa sih proker-proker barunya nanti Kak? Pasti ndak lain outputnya itu mengarah ke keilmuannya teman-teman yang ada di informatika yang sempat mengikuti apa yang menjadi program kerjanya ini teman-teman keilmuan yang dilaksanakan, kemudian outputnya itu apa yang menjadi nilai tambah keilmuannya untuk teman-teman yang ikuti program tersebut, dan bisa juga terbuka perspektifnya lah bagaimana sebenarnya dunia IT kerja di industri seperti itu. Iya Kak, tuh karena teman-teman sekarang tuh malas sekali belajar Kak, apalagi kita di bidang IT tuh banyak sekali beda ngoding baru. Apakah memang Kak kalau misalnya di TI gitu hanya ngoding juga Kak? Kalau sebenarnya kewajibannya memang ya itu sih ngoding kita, tapi pasti kuliah tuh dari beberapa kasus pasti tuh setiap 100 mahasiswa pasti tak 2 tak 5 paling banyak ngoding. Iya Kak. Ya tapi kan IT tuh fleksibel Ki. Artinya ndak selamanya ngoding. Kan kuliah saya juga senior orang-orang di luar ternyata banyak yang jadi blogger kah, dia di UI UX tuh kayak bahkan dia jadi ini
apa komposer musik. Jadi Kak, ini ceritanya nanti di keilmuan tidak hanya di bidang jadi ini di keilmuan fleksibel nanti materinya Kak dari proker-prokernya. Kalau kulihat dari rencananya sih enggak, kayak dia itu bukan ke fleksibel materinya tapi tetap mengambil materi dari mata kuliah. Jadi misalnya ada mata kuliah web 1. Iya Kak. Nah, dia ambil kayak programnya itu kayak datangkan ke orang dari industri yang paham tentang web sehingga buka ke sehingga orang yang dari industri ini masuk dalam ini waktu kuliah, jam kuliahnya toh. Nah, dia yang buka ke apa perspektifnya teman-teman, mindsetnya untuk rajin lagi belajar. maksudnya lihat ke ternyata di industri dipakai seperti ini, kayak seperti itulah. Jadi apa ini program kerjanya Kak dari keilmuan? Kalau program dari keilmuan itu tech talk. Pertama tuh kayak talk show begitu, talk show, atau kalau misalnya ndak jadi kita talk berarti dia praktisi kuliah, kayak misalnya itu kayak tadi ku jelaskan didatangkan ke orang dari pemateri dari industri untuk masuk mengisi di kelas sesuai mata kuliah yang ditawarkan seperti itu. Kemudian ada yang kedua bootcamp. Bootcamp itu lanjutannya Mi. Oh ada bootcamp juga Iya, Kak. lanjutan. Jadi nanti bagaimana tuh bootcamp Kak? Bootcamp itu kalau kemarin tuh sempat diskusi sama ketuanya, ketua bidangnya ya. Ya ketua bidangnya Kak. Kayak dia itu intens 1 minggu kayaknya deh, atau ya 1 minggu kayaknya intens itu pembelajaran terkait materi apa yang akan diberikan, tapi karena di kalender kerja kan belum tercapai itu, maksudnya belum ada itu jadwalnya bootcamp. Palingan kuliah itu tuh jadwal bootcamp itu bulan-bulan 7 lah kalau enggak salah. Ini Kak bebas Ki untuk umum atau hanya di ranah TI saja? Di ranah TI saja, fokus di ranah TI. TI. Bisa juga senior yang sudah mau lulus. Artinya dia belum, artinya senior yang belum belum lulus itu masih ada di kampus begitu. Kuliah aktif di Kak? Ya, masih aktif kuliah. Betul. Wah, jadi teman-teman proker di bidang internal ini sangat-sangat bagus dan luar biasa. Apalagi tadi ada fokus di bidang keilmuan yang ubah ki mindset ya teman-teman yang malas belajar akhirnya rajin ki belajar, dan juga yang punya skill dan memperdalam skillnya juga Kak, memperdalam ki ilmunya juga guys. Oke, lanjut kita akan bahas tentang di WK2 eksternal yang bidang-bidangnya itu ada minat dan bakat, kemudian ada humas, hubungan masyarakat, kemudian yang terakhir ada kewirausahaan. Nah, kita bahas minat dan bakat. Apa itu Kak sebenarnya itu minat dan bakat Kak? Jadi bidang minat dan bakat itu dia yang data apa yang sebenarnya menjadi minat dari mahasiswa dari TI toh. Jadi kalau misalnya dia minat belajar PHP, Java begitu toh, tools itu namanya. Terus kalau misalnya dia berbakat dalam bidang UI UX, kita ikutkan ke lomba seperti jadi ceritanya Kak, ini himpunan jadi batu loncatan kini dikasih ke wadah teman-teman di TI, teman-teman di himpunan untuk merealisasikan bakat-bakatnya Kak. Serta minatnya tuh. Jadi kalau misalnya ada yang minat, kan ini programnya minat dan bakat sekarang kayak human development kayak begitu. Jadi dia minatnya misalnya desain, kita carikan ke pelatihan tentang desain, kita carikan terus kita daftarkan, kita giring ke sana. Selain kan tadi kita yang dibahas tentang bidang-bidang IT Kak tuh, materi-materi ITG, minat-minat ITG. Apakah ini di minat dan bakat Kak ngebahas juga tentang non akademik, kayak ada teman-teman pasti yang jago tenis meja atau bulu tangkis atau renang dan segala macam, apakah diikutkan juga itu Kak atau tidak? Kalau dan non akademik itu paling sering sebenarnya, dan bahkan tidak pernah jadi lari. Kayak paling sering itu ikuti lomba olahraga kayak futsal, selalu juga juara 1. Jadi intinya kalau lomba-lomba non akademik itu selalu diikuti, tapi yang paling sering itu lomba itu futsal. Paling sering olahraga.
Oh iya. Lanjut. Tadi sudah dibahas tentang humas nih Kak, hubungan masyarakat, ada tadi kunjungan industri, kemudian ada tadi mengatur sosial medianya himpunan. Oke, lanjut saja. Terakhir, bidang terakhir kewirausahaan. Dan sekarang Kak, ini kewirausahaan apa program kerjanya? Jadi kalau kewirausahaan itu yang sebenarnya itu kalau himpunan kuliah perlu juga sokongan untuk bantuan pendanaan tak atau di himpunan. Jadi kenapa dibentuk himpunan ya kenapa dibentuk kewirausahaan ya seperti itu, karena kita butuh pasti dana untuk bantu apa yang menjadi kegiatan tak. Jadi dia itu kayak menawarkan jasa atau produk seperti itu. Oh jadi banyak jadi bebas jasanya dia apa Kak? Bebas sih. Enggak bebas terkait dengan apa yang menjadi jurusannya. Kan kita ini fleksibel, jadi bisa jadi kalau kewirausahaan itu menawarkan misalnya install ulang laptop, dia menawarkan jasa seperti itu yang dekat-dekat dengan jurusan tak juga. Jadi teman-teman podcast atau teman-teman sobat IT di luar sana, di tengah-tengah kita ini ada lagi produknya himpunan guys, yaitu produknya kopi HMJTI. Mungkin teman-teman di luar sana tuh bingung nanti apa dikonsumsi nongkrong ataupun berbuka puasa, pesan saja langsung ini kopi HMJTI. Ini Mila solusi terbaiknya temani nanti berbuka puasa ataupun nongkrong sama teman-teman. Terus kalau mau pesan jangan lupa hubungi kontak di bawah ini. Kemudian jangan lupa juga DM IG-nya HMJTI @HMJTI_UI6. Dia dijamin harganya murah dan juga enak rasanya guys. Oke. Mungkin itu saja bincang-bincang bersama dengan ketua himpunan. Kita juga sudah berada di penghujung podcast. Itulah tadi pengenalan himpunan. Jika teman-teman di luar sana atau sobat-sobat IT di luar sana masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan atau kepo soal HMJ, bisa komen di channel YouTube HMJTI. Oke guys, jangan lupa like and comment, subscribe YouTube channel HMJTI. Jangan lupa follow Instagram HMJTI @HMJTI_UI6 dan jangan lupa follow TikTok HMJTI. Itulah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.